Bapak Soekarno pernah mengatakan, beri aku 1.000 orang tua, maka niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya. Namun, beri aku 10 pemuda, maka niscaya akan kuguncang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Melisa Priscilla, Ketua Tim Bina Desa, Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa, PHP 2D, Tim Himapenta, Himpunan Mahasiswa Penyuluhan Pertanian tahun 2021. Izinkan saya menyampaikan penilaian kemajuan pelaksanaan program kami yang berjudul Rebranding dan Revitalisasi Pantai Cemara sebagai Eko-Eduwisata melalui sinergi kelembagaan lokal guna kemandirian ekonomi Desa Beringin Putih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Anggota tim kami sendiri beranggotakan 12 orang aktif dan 1 orang dosen pembimbing, yakni DR Rohani SP MSI. Untuk metode pelaksanaan pada program kami sendiri menggunakan metode PRA, di mana kami mulai dengan FGD, lokal kaya bersama stakeholder, rapat rutinan, kemudian pemantapan persiapan, pembelian alat dan bahan, pembangunan trek jembatan mangrove dan spot foto, survei lapangan, pembangunan keramba, pendampingan dari Dinas Perikanan, menjalin kemitraan, pelatihan budidaya, rajungan dan tiram, pelaksanaan pembibitan dan budidaya, pengecatan jembatan dan spot foto, merebranding Pantai Cemara sebagai Eko-Eduwisata, publikasi promosi media sosial dan perintasan mitra, serta pengembangan usaha diversifikasi, dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, untuk presentasi tingkat kesesuaian identifikasi permasalahan, yang pertama adalah infrastruktur fasilitas fisik yang belum optimal, di mana kami lakukan pembangunan trek jembatan baru sepanjang 150 meter yang sudah tercapai 100%. Yang kedua, pembuatan spot foto berviewkan laut lepas yang sudah terlaksana 100%. Selanjutnya adalah pengecatan jembatan mangrove baru yang sudah terlaksana 50%. Dan selanjutnya adalah pembuatan papan informasi edukasi mengenai mangrove yang sudah berjalan 60%. Selanjutnya adalah diversifikasi usaha dengan pembangunan keramba, budidaya rajungan dan tiram. Yang pertama adalah pembangunan keramba pembibitan dan budidaya rajungan dengan ukuran 14 x 5 meter yang sudah terlaksana 100%. Kemudian ada pengajuan mitra suplai benih dan pemasaran yang masih berjalan 50%, di mana kami masih mencari rekomendasi. Kemudian selanjutnya adalah pelatihan pengolahan hasil keramba yang sudah berjalan 80%, di mana kami akan melaksanakannya di bulan November. Kemudian selanjutnya adalah pembentukan wadah UMKM pengolahan hasil perikanan yang menyasar ibu-ibu nelayan yang masih berjalan 20%, di mana kami masih berkoordinasi dan memantapkan konsepannya. Kemudian ada menjadikan Pantai Cemara sebagai pusat edukasi pembibitan dan budidaya rajungan yang masih berjalan 50%. Kemudian selanjutnya adalah kurang kuatnya sinergi kelembagaan lokal antara Pokdawis, kelompok Minasela, BUMDes, dan perangkat desa yang ada, yang mana kami melakukan pelatihan korporasi yang akan kami adakan di bulan November dan masih berjalan 50%. Kemudian kami melakukan FGD dan diskusi yang sudah tercapai 100%. Selanjutnya adalah kurang adanya dukungan dinas dan mitra terkait. Yang pertama, kami mengajukan mitra dengan UMKM olahan produk mangrove yang sudah berjalan 50%. Kami juga melakukan studi banding. Kemudian selanjutnya adalah pengajuan bantuan ke Dinas Pariwisata dalam membantu mempromosikan objek wisata yang sudah berjalan 20%. Kemudian kami mengajukan kerjasama dengan media sosial, contohnya adalah Pesona Indonesia sebagai campaign promosi yang sudah berjalan 50%. Kemudian selanjutnya adalah indikator keberhasilan yang dicapai. Yang pertama, sebelum diadakan PHP 2D, kurangnya kuat kelembagaan lokal yang ada, sehingga kami memperkuat sinergi kelembagaan lokal antara Pokdawis, kelompok Minasela, BUMDes, dan perangkat desa dengan mengadakan pelatihan korporasi kelembagaan dan FGD. Kemudian infrastruktur fisik yang kurang menarik, sehingga kami melakukan pembangunan jembatan mangrove trek baru sepanjang 150 meter dan menggunakan spot foto tepi laut dan melakukan pengecatan jembatan. Selanjutnya adalah tidak adanya diversifikasi usaha nelayan, di mana setelah program ini kami lakukan pembangunan budidaya keramba dan pembenihan yang mana nantinya akan menjadi pusat edukasi rajungan dan tiram. Selanjutnya tidak adanya mitra yang mendukung promosi Pantai Cemara, sehingga kami melakukan pengajuan mitra baik dari dinas terkait seperti pariwisata, perikanan, maupun platform publikasi media sosial seperti Pesona Indonesia yang sudah kami lakukan mencapai 50%. Selanjutnya adalah tidak adanya pemberdayaan ibu nelayan dalam menghasilkan output produk olahan, sehingga kami akan melakukan pelatihan pengolahan hasil perikanan keramba dengan sasaran ibu-ibu nelayan. Kemudian selanjutnya, kesesuaian pelaksana. Yang pertama adalah waktu kegiatan, di mana pelaksanaan program kami tidak sesuai, dikarenakan pada bulan Juni 2021 kita ketahui bahwa
kasus COVID sedang meningkat sehingga tidak memungkinkan untuk kami terjun ke lapang. Namun koordinasi dan rapat kami rutin lakukan menggunakan media Zoom. Kemudian bahan, hampir 70% bahan yang kita gunakan sesuai dengan yang di proposal. Namun pada saat di lapang banyak beberapa bahan yang kami pangkas untuk menyesuaikan kondisi di lapang sendiri. Kemudian alat, hampir 80% peralatan kami gunakan sesuai dengan ARB yang ada di proposal. Kemudian untuk metode sendiri, metode pelaksanaan kelompok kami sudah hampir 80% terlaksana. Hanya ada 3 metode yang masih dalam proses, yakni mengembangkan kemitraan dengan supplier, benih rajungan dan mitra pemasaran, kemudian pengembangan usaha, diversifikasi olahan hasil keramba dalam pembentukan UMKM, dan laporan akhir program karena program kami masih berjalan kurang dari 2 bulan. Kemudian keberlanjutan dari program kami sendiri, membangun Pantai Cemara sebagai ekowisata yang terintegrasi dengan pembentukan wadah UMKM, hasil keramba rajungan dan tiram, kemudian memberdayakan ibu-ibu dengan membentuk UMKM, kemudian menjadikan pusat pembelajaran eduwisata pemipitan dan budidaya keramba rajungan dan tiram, kemudian melakukan pusat konservasi mangrove, dan menjadikan ikon baru branding Pantai Cemara sebagai objek wisata berviewkan laut lepas. Kemudian untuk media sendiri, media publikasi program kami sudah sesuai di mana kami memanfaatkan media sosial sebagai media utama guna mensupport objek wisata Pantai Cemara, marketing campaigns, dan promosi online juga kami lakukan. Kemudian untuk personalia, jumlah anggota aktif terlibat yakni 12 orang, dikarenakan 1 orang sedang tidak mengikuti program kami dikarenakan kondisi sakit. Kemudian selanjutnya, untuk peningkatan partisipasi masyarakat aktif berpartisipasi sebesar 100%, di mana pembangunan sendiri berasal dari masyarakat. Kemudian untuk publikasi program, kami menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan liputan dari Humas Universitas Jember. Kemudian untuk capaian luarnya sendiri, untuk luaran wajib kami melakukan penyusunan buku ber-ISBN berjudul Rebranding dan Revitalisasi Pantai Cemara sebagai ekowisata melalui sinergi kelembagaan lokal guna kemandirian ekonomi Desa Beringin Putih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian ada dokumen pemberdayaan desa, penyusunan publikasi jurnal ilmiah, kemudian publikasi media sosial baik Instagram, YouTube, Facebook, dan website yang sudah kami lakukan sebesar 80%. Kemudian untuk luaran tambahnya sendiri, yang pertama adalah menjalin pembentukan wadah penghubung, yakni UMKM pengolahan hasil, kemudian video program profil desa, diversifikasi produk, kemudian pengajuan HKI, penerbitan riset dosen, rekognosisi mata kuliah, MOU antar fakultas sebagai desa mitra, dan terjadinya kemitraan dengan lembaga lainnya. Berikut adalah dokumentasi dari keberhasilan program kami. Kemudian untuk support system sendiri dari pihak universitas, yakni dalam berupa bentuk SK misi dan konversi mata kuliah sebanyak 8 SKS. Universitas sendiri juga memberikan pendampingan melalui grup WhatsApp dan komunikasi yang intens. Kemudian untuk kekompakan tim dan peran dosen pendamping, tim mulai dari pembentukan dan pembuatan proposal hingga kegiatan di bulan Oktober minggu keempat ini sangat kompak, di mana kerjasama terjalin dengan baik walaupun hanya diikuti oleh 12 anggota aktif. Antusiasme dan cekatan serta komunikasi dalam bekerja sangat luar biasa, dimulai dari survei tempat, pembelian alat, pengerjaan hingga pelatihan. Kemudian untuk rapat rutin dan koordinasi tim bersama dengan dosen pendamping dilakukan seminggu sekali melalui media Zoom. Komunikasi intens juga dilakukan untuk mensukseskan program ini. Kemudian untuk partisipasi masyarakat dan keterlibatan perangkat desa dalam program kami sendiri, masyarakat Desa Beringin Putih mendukung 100% program kami, bahkan aktif terlibat berpartisipasi dalam pengerjaan maupun saat diskusi dan rapat. Kemudian kami juga melakukan pertemuan kepala desa, pertemuan dengan perangkat desa, kemudian diskusi dengan lembaga seperti Akademi Penerbangan Indonesia, kemudian adanya pendampingan dari Dinas Perikanan, kemudian ada koordinasi offline dan offline di lapang. Kemudian untuk potensi keberlanjutan sendiri, kami mengharapkan adanya pembangunan UMKM baru dalam diversifikasi olahan hasil perikanan, rajungan, dan tiram menjadi produk olahan. Kemudian terjadinya pusat pembelajaran eduwisata pemipitan dan budidaya keramba rajungan dan kepiting. Kemudian pembangunan food court seafood, pengembangan ekowisata mangrove yang terintegrasi dengan Teluk Biru dan Teluk Pampang, dan penguatan sinergitas kelembagaan lokal baik dari kelompok sektor wisata, KUB Minahasa Laut, BUMDes, dan perangkat desa untuk menjadikan Pantai Cemara sebagai pusat pengembangan desa wisata yang saling terintegrasi. Terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukung dan terlibat dalam kegiatan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.